Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Oke, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Naufal Hibatullah. Aisyah Hasna Zahira. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran dari materi wali dan saksi dalam pernikahan. Yang pertama yaitu memahami materi syarat dan rukun nikah atau menganalisis wali, saksi, ijab kabul, dan mahar dengan baik. Yang kedua adalah menjelaskan dasar hukum tentang materi syarat dan rukun nikah, menganalisis wali, saksi, ijab kabul, dan mahar dengan baik. Yang ketiga adalah menyajikan dalam bentuk peta konsep tentang materi syarat dan rukun nikah, menganalisis wali, saksi, ijab kabul, dan mahar dengan baik. Yang terakhir adalah mengomunikasikan tentang materi syarat dan rukun nikah, menganalisis wali, saksi, ijab kabul, dan mahar dengan baik. Materinya adalah wali dan juga saksi dalam pernikahan. Oh iya, saya punya satu buah video. Nanti tugas kalian adalah mencatat apa isi yang terkandung dalam video tersebut, apa yang kalian ketahui. Jadi sekarang siapkan satu lembar kertas. Boleh setengah saja nggak apa-apa. Jadi satu kertas dibagi sama teman sebangkunya. Nggak kedengeran loh suaranya. Ada sound nggak? Ada. Tapi kan dulu. Langsung ke acara ini aja. Pintunya satu tutup ya? Semacam ini nggak isu ya gitu. Mau lagi semacam. Semangat. Audionya kedengeran. Amin. Apa lah yang nabi tenan dah. Apa saya punya ini? Ini ketika penyerahan hak wali nikah diberikan kepada Ini sudah pro. Sumpah semacam ini pro ini. Ayo ya. Ini ya mau ini. Ini dibaca ini coba.
Ya nek berarti bersih bareng. Kurang lebih videonya seperti itu. Silahkan kalian tulis apa yang ada. Kalau nggak kedengeran gini aja. Apa yang kalian ketahui tentang ijab kabul dan ijab kabul nikah? Mungkin pengertian, terus siapa saja yang ada dalam ijab kabul nikah, apa aja yang diucapkan. Bebas, satu kata pun juga boleh. Papannya nanti juga boleh dengar. Atau di situ aku nggak mau. Oke, langsung ke materi saja ya, sambil nunggu yang lain. Keburu waktunya habis. Jadi materi kita hari ini adalah wali dan juga saksi nikah. Wali adalah orang tua yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki sesuai dengan perempuan itu. Wali itu artinya pembimbing. Wali itu artinya maksudnya, wali itu adalah orang yang mengarahkan, yang memberikan petunjuk dan juga memberikan kenyamanan kepada orang. Maka dari itu, kenapa orang tua kita disebut wali bagi anaknya? Karena sifat orang tua itu adalah membimbing, memberikan arahan dan juga memberikan petunjuk dan juga membuat kenyamanan kepada anak. Begitu pula saat nikah, seorang wali itu atau orang tua kita itu tidak hanya sekedar menikahkan, tetapi harus siap menjadi pembimbing satu proses perjalanan rumah tangga dari anaknya. Jadi seorang wali atau orang tua itu harus siap menjadi seorang konsultan bagi permasalahan anaknya. Nah, maka dari itu jika kalian sudah menikah, kalian itu jangan sungkan meminta solusi kepada orang tua. Kembali lagi, karena orang tua kita itu tidak hanya sekedar menikahkan, tetapi juga ikut andil dalam proses perjalanan rumah tangga kalian. Kedudukan wali pun sangat berpengaruh dalam pernikahan. Jika tidak ada wali, maka pernikahan tidak akan sah. Jadi wali itu sangat penting. Yang kedua adalah persyaratan wali. Yang pertama adalah merdeka atau mempunyai kebebasan. Yang kedua beragam. Yang ketiga adalah balik. Dan yang terakhir adalah Islam. Sudah jelas ya kalau persyaratan wali? Ada yang ditanyakan? Tidak. Keuangan dong. Ngantuk atau lapar? Lapar. Selanjutnya adalah macam-macam dan tingkatan wali.
Macam-macam wali itu ada 4. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab itu adalah wali yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan kekerabatan darah keturunan dari mempelai wanita. Jadi wali nasab itu ada keterkaitan. Jadi wali nasab itu adalah seorang laki-laki atau kelompok laki-laki yang berkaitan dengan calon mempelai wanita yang memiliki keterkaitan atau hubungan kekerabatan darah dan juga keturunan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Contohnya ada ayah kandung, yang kedua ada kakek kandung, terus saudara laki-laki kandung, itu adalah wali nasab. Pokoknya yang berkaitan kekerabatan darah dan juga keturunan. Nah, kemudian lalu bagaimana jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab? Jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab, maka harus ditentukan wali berikutnya, yaitu wali Mujib. wali Mujib. wali hakim. Loh. Urutannya gitu, itu enggak urut. Sengaja. Jadi jika wanita itu tidak mempunyai wali nasab sama sekali, misalnya ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, nggak punya saudara laki-laki, maka wanita itu harus mencari wali hakim. Siapa wali hakim itu? Wali hakim adalah wali yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Jadi wali hakim itu adalah wali yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama untuk menikahkan seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki wali nasab. Nah, maka wali hakim itu adalah kedudukannya di bawah wali nasab. Terus yang ketiga ada wali musbir. Wali musbir. Wali musbir atau musbir ini artinya adalah wali yang boleh menikahkan tanpa seizin dari si wanita. Kalau di LKS, wali musbir itu adalah wali yang berhak menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya. Jadi wali musbir itu orang yang memaksa, biasanya memaksa anaknya untuk menikah dengan calon pilihan orang tuanya. Itu namanya wali musbir. Jadi wali musbir ini boleh menikahkan anak gadisnya kepada orang lain, bahkan ketika anak gadisnya itu tidak mau, artinya menolak dengan pilihan orang tuanya. Wali musbir itu sifatnya memaksa. Jadi kalau kalian punya orang tua yang memaksa kalian menikah dengan pilihan orang tua kalian, maka orang tua kalian itu disebutnya wali musbir. Paham? Tapi perlu diingat ya, wali musbir itu harus dianjurkan terlebih dahulu untuk melihat bibit, bebet, dan bobot dari calon yang akan dinikahkan dengan anaknya. Maka dari itu seorang wali harus melihat terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menikahkan dengan anaknya mungkin hanya karena harta atau jabatan. Jadi harus lihat terlebih dahulu bibit, bebet, bobot, dan juga akad dari calon menantu. Yang terakhir adalah wali andol. Wali andol itu adalah wali yang menolak menjadi wali nikah atas wanita yang berada di bawah kewaliannya. Bingung nggak dengan kata-katanya? Bingung. Wali yang menolak menjadi wali nikah atas wanita yang berada di bawah kewaliannya. Intinya wali yang menolak menjadi wali nikah.
Wali adol itu adalah wali yang menolak menjadi wali nikah. Dalam fikih itu wali musbir itu dalam fikih itu ada dua. Kembali lagi ke wali musbir. Di wali musbir itu dalam fikih ada dua. Yang pertama yaitu ayah kandung dan juga kakek kandung dari sang ayah. Jadi yang boleh menikahkan seorang anak tanpa seizin anaknya itu hanya ada dua, ayah kandung sama kakek kandung dari ayah. Kemudian kembali lagi ke wali adol. Wali adol itu adalah wali yang menolak menjadi wali nikah. Wali adol ini kalau dalam syariat itu ada, kalau menurut ulama itu ada yang setuju, ada yang tidak. Karena kita lihat dulu alasan seorang orang tua itu menjadi wali adol. Alasan yang pertama ini biasanya karena calonnya malah. Kemudian pernah terlibat tindak pidana. Wali adol itu adalah wali yang menolak menjadi wali nikah. Biasanya alasan dari seorang orang tua menjadi wali adol itu yang pertama karena calonnya mualaf, takutnya nanti anaknya tidak bisa dibimbing ke agama yang lebih dalam lagi, malah anaknya yang mengajari ke calon suaminya, takutnya seperti itu. Kemudian alasan yang berikutnya biasanya karena terlibat tindak pidana. Kalau ini saya setuju, seorang wanita, seorang wali menolak menjadi wali nikah karena calonnya pernah terlibat tindak pidana. Takutnya ketika sudah menikah, menantunya ini berbuat tidak pidana lagi, maka akan berimbas kepada anak dari orang tua tersebut dan juga akan mencemarkan nama baik dari orang tua. Nah, maka dari itu wali ketika menolak menjadi wali dengan alasan pernah terlibat tidak pidana, saya setuju. Tapi yang saya tidak setuju mungkin masalah adat istiadat. Seorang wali menolak menjadi wali hanya karena adat istiadat. Kan Indonesia ini terkenal dari berbagai jenis suku, ras, dan budaya. Ketika seseorang ingin menikah, kalau pernikahannya ditolak karena hanya adat istiadat, saya rasa itu cukup egois, kurang taunya. Benar atau tidak? Maka dari itu saya tidak setuju alasan calon wali menolak menjadi wali hanya karena adat istiadat. Selanjutnya adalah ijab kabul. Saya bacakan secara sekilas saja. Ijab kabul adalah upacara yang dianggap sakral karena dapat menghalalkan hubungan calon kedua mempelai sebagai suami istri yang sah, atau dengan kata lain timbang terima penyerahan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki bahwa anak perempuan telah halal sebagai istrinya. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir, walimatul urs adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan mengundangkan jamuan kepada para tamu undangan sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diterima. Hukum tahu ya walimatul urs? Kondangan. Hukum mengadakan walimatul urs ini adalah sunnah muakkad. Tapi kalau hukum menghadiri walimatul urs itu
itu adalah wajib. Jadi ketika kalian diundang menghadiri walimatul urs dan kalian tidak datang, maka kalian akan dosa. Nanti ya? Lapar. Nanti ada lapar. Dua-duanya. Kita permainan terlebih dahulu gimana? Saya nanti mencari 5 orang yang kalah. Nanti 5 orang tersebut maju ke depan praktek jawab. Gimana? Atau ada yang mau Syari. maju ke depan? Ini aja, saya pertama membelukkan pembulunya dulu. Ada yang kurang 2 lagi di belakangnya apa? Oke, pembulunya duduk di sini. Pembulunya Baik. Mas, apa? Masih di belakang sini 2. Happy. Kalau kalau bisa barang cowok. Jackie Chan iku lho. Yang pertama dari pembulu bisa 45. 45. Tangan kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kemudian setelah mukadimah ini nanti ada yang namanya khutbah nikah. Ada 2 variasi, ada yang bahasa Arab, ada juga yang bahasa Arab. Atau kita skip aja dulu, soalnya khutbah itu panjang. Langsung Sebelum kita kabul mengucapkan istighfar 3 kali untuk kedua mempelai. Ikuti ya, ikuti ya. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Masuk Islam. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi sebelum akad itu ada membaca istighfar 3 kali sama syahadat 3 kali. Kemudian langsung akad nikah. Dengan salaman antara penghulu dengan Daza, Mas, salam mempelai suami. Sama penghulu siap? Siap. Saya nikahkan dan kawinkan. Engkau saudara. Naufal siapa? Naufal bin Bapak Dengan saudari Nailal anaknya binti Bapak Dimas Bagus Mandira dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Langsung dapat. Saya terima nikah dan kawinnya. Saudari Saudari siapa? Nailal
seperangkat alat sholat seperangkat alat sholat dibayar tunai. dibayar tunai. Kasih? Sah. Yang terakhir adalah doa. Alhamdulillah. Doanya apa mas? Barakallahu laka wa barakah alaika. Katanya itu ada di sebuah. Ya, barakallahu laka wa barakah alaika. Wa jama'a bainakum fi. Ada kan di sebuah? Ada. Apa belum? Belum. Batunya Barakallahu laka ini dibaca 3 kali. Doanya seperti itu. Enggak, langsung barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'a bainakum. kurang sungkem ini. Terus setelah 3 kali gitu kan. Nanti yang saksi sama tarik baik, amin, amin gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita bentuk kelompok. Enaknya gimana? Bentuk atau Diocok mawon Pak namanya. Diatap sana coba. gimana? Diatap sana Enggak berhitung. 1 sampai 5 saja. Ambil yang random aja ya. Jumlahnya ada berapa? 29. Saya tulisin. Nanti ada satu kelompok yang 4 orang. Jadi nanti saksinya 1. Oke, sukses kali Nah, aja. ditulis ya. Nama-nama kelompok. Masa apa itu? Di dalam. Taruh deh. Masalah Ahmad Nafal Hibadullah. masa idahnya. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Ahmad Nafal Hibadullah membuat video dengan nanti diupload di YouTube. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi. Maksudnya sebenarnya kalian berdua penuh. Kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah wali itu adalah pembimbing. Syarat wali ada 4. Yang pertama yaitu ya. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Subhanakallahumma. Doa kafaratul majlis kan? Au. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ayo Wit. Atubu ilaik. Dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.